Pada abad ke-19, lahirlah seorang pria dari keluarga imigran miskin, yang akan menjadi salah satu pengusaha paling sukses dan dermawan terbesar dalam sejarah. Harta kekayaannya setara dengan 2% PDB Amerika Serikat dan dia menyumbangkan 90% harta kekayaannya. Andrew Carnegie lahir dari keluarga imigran miskin di Skotlandia. Carnegie tumbuh dalam kemiskinan dan kesulitan. Namun, dengan kerja keras, tekad yang kuat dan mimpi yang besar, bisa merubah nasib dan menjadikan Andrew Carnegie menjadi orang terkaya di Amerika Serikat. Andrew Carnegie lahir pada tanggal 25 November 1835 di Dunfermline, Skotlandia, dari pasangan William Carnegie dan Margaret Morrison Carnegie. Andrew Carnegie tinggal di rumah yang sederhana bersama keluarganya. Ayah Andrew Carnegie memiliki usaha kain tenun. Sampai ketika alat tenun bermesin uap datang, dengan teknologi tenun menjadi lebih cepat. Pada masa itu terjadi revolusi industri. Ketika mesin tenun tenaga uap masuk ke Dunfermline pada tahun 1847, membuat ayah Andrew Carnegie kehilangan pekerjaannya. Dan ibu Andrew terpaksa bekerja sebagai tukang jahit sepatu dan penjual daging untuk membantu perekonomian keluarga. Kemudian pada tahun 1848, keluarga Carnegie memutuskan untuk merantau ke Allegheny, Pennsylvania AS berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Carnegie memulai karirnya di Allegheny sebagai pesuruh pabrik. Dengan bayaran yang sangat kecil, hanya $1.20 per minggunya. Kemudian pada tahun 1849 Andrew mendapatkan pekerjaan baru sebagai kurir pesan di Ohio Telegraph Company dengan bayaran $2.5 per minggu. Disinilah Andrew Carnegie memperoleh pengetahuan tentang operasi bisnis dan dia juga membangun hubungan baik dengan orang-orang penting di Allegheny. Dalam 1 tahun Andrew naik jabatan sebagai operator. Tidak hanya kerja keras dalam bekerja, Andrew juga sering mengunjungi perpustakaan dan rajin meminjam buku di perpustakaan milik Kolonel James Henderson. Andrew Carnegie sangat berterima kasih pada Kolonel James Henderson berkat perpustakaannya. Andrew mampu menambah wawasannya, yang akan sangat berperan penting bagi kesuksesannya nanti. Kehidupannya mulai membaik pada tahun 1853. Saat itu Andrew Carnegie berusia 18 tahun, Andrew bekerja di The Pennsylvania Railroad Company. Ia mengisi jabatan sebagai sekretaris dan operator telegraf dengan gaji $4 per minggu. Karena kerjanya yang bagus, pada usia 24 tahun Andrew Carnegie naik jabatannya menjadi superintenden, atau setara dengan direktur. Pada akhir tahun 1859 Andrew Carnegie resmi menjabat sebagai superintenden divisi barat. Kini gajinya sebesar $1.500 per tahun atau $31 per minggunya. Andrew Carnegie belajar banyak tentang manajemen dan pengaturan uang pada perusahaan. Ia juga belajar tentang investasi. Andrew Carnegie menginvestasikan uangnya di perusahaan yang berkaitan dengan kereta api, seperti besi, jembatan dan rel. Perlahan tapi pasti kekayaan Andrew mulai terkumpul. Namun, Andrew Carnegie belum puas dengan kesuksesan yang telah ia capai di industri perkereta-apian. Dia bercita-cita menjadi seorang pengusaha besar dan membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Andrew Carnegie melihat peluang di industri baja yang sedang berkembang pesat pada masa itu. Andrew Carnegie bersama-sama dengan rekannya mendirikan sebuah pabrik besi. Dan ini menjadikan sumber penghasilan terbesarnya. Pada tahun 1883, Andrew Carnegie membeli Homestead Steel Works, yang merupakan salah satu saingan bisnisnya. Kemudian Andrew Carnegie membuat perusahaan Carnegie Steel Company pada tahun 1892. Meskipun banyak persoalan dan masalah, perusahaan Carnegie Steel Company tetap maju dan berkembang.
Sampai pada akhirnya perusahaannya dibeli oleh JP Morgan dengan harga $480 juta pada tahun 1901. Jumlah itu setara dengan 2,1% dari GDP Amerika Serikat pada saat itu, menjadikan Andrew Carnegie orang terkaya di Amerika Serikat. Setelah pensiun dari dunia bisnis, Andrew Carnegie fokus pada kegiatan filantropinya. Ia membagikan kekayaannya untuk memajukan pendidikan, seni dan ilmu pengetahuan. Andrew Carnegie mendirikan 2 universitas, ratusan perpustakaan dan membangun badan amal selama sisa hidupnya. Andrew Carnegie telah memberikan sekitar $350 juta AS dalam sumbangan filantropinya, yang setara lebih dari $6 miliar AS, dan jika dirupiahkan sekitar 90 triliun rupiah. Jumlah uang yang dibagikan oleh Andrew Carnegie sangat besar dan telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat melalui berbagai proyek pendidikan dan kemanusiaan yang ia dukung. Perjalanan hidup Andrew Carnegie adalah contoh nyata bahwa keberhasilan bisa dicapai dengan kerja keras, tekad, dan kebijaksanaan dalam mengambil peluang. Dia tidak hanya meraih kesuksesan dalam bisnis, tapi juga memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat melalui filantropinya. Kisah hidupnya menginspirasi banyak orang untuk bermimpi besar, mengatasi rintangan, dan memberikan kembali kepada masyarakat.